Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian terkait dengan anuitas. Di sini akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan anuitas, dan nanti di akhir akan saya sampaikan terkait dengan latihan soal yang kemarin sudah saya janjikan. Kita masuk ke pengantarnya terlebih dahulu, di mana untuk materi anuitas ini diharapkan kalian dapat melakukan evaluasi terkait dan analisis terkait dengan anuitas. Nah, sebenarnya apa sih itu anuitas? Berikut adalah penjelasannya. Anuitas merupakan satu arus atau stream kas yang tetap setiap periodenya. Beberapa contoh perhitungan anuitas misalnya adalah cicilan pembayaran motor, kemudian cicilan pembayaran kredit-kredit termasuk kredit rumah, kredit handphone maupun dan lain sebagainya. Nah, biasanya anuitas itu nanti kita dapatkan memang ketika kita ingin melakukan suatu pembayaran dengan cara angsuran. Nah, jadi bisa dipahami di sini bahwa anuitas itu adalah suatu pembayaran yang jumlahnya sama, yang diterima atau dibayarkan pada setiap akhir periode dengan waktu yang sama untuk jumlah waktu tertentu. Angsuran adalah suatu pembayaran dengan jumlah tertentu yang mungkin jumlahnya dapat berbeda dan waktu dapat tidak teratur. Berikut ada beberapa karakteristik terkait dengan anuitas. Yang pertama, jumlah yang dibayarkan tiap periodenya sama, jumlah waktunya sama, dan juga suku bunga yang diberikan juga sama. Untuk menghitung besaran anuitas bisa kita cek dengan menggunakan rumus berikut. Besar pinjaman itu nanti akan sama dengan anuitas dibagi dengan I dikalikan dengan 1 min 1 per I plus I pangkat N, di mana A itu tadi adalah anuitas, NT itu adalah besar pinjaman, I itu adalah tingkat suku bunga kredit dalam persen, N itu adalah periode tertentu atau periode ke N. Nah, ini berikut adalah salah satu contoh terkait dengan penggunaan anuitas atau angsuran, di mana ada sebuah keluarga yang ingin membeli sebuah motor di salah satu dealer, dan berikut adalah persyaratannya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada 4 pilihan terkait dengan uang muka atau DP-nya. Uang muka 700.000 dengan angsuran 11 kali, maka membayarnya adalah 1.097.000 dan lain sebagainya. Bisa dicek sendiri di modul. Untuk menghitungnya, seperti tadi kita bisa menggunakan rumus anuitas, bisa menggunakan rumus besaran pinjamannya, sehingga nanti akan kita peroleh rumus anuitasnya adalah karena di sini ada uang mukanya, maka anuitas itu sama dengan yang total pinjaman dikurangi uang muka dikali dengan I dikali dengan 1 plus I pangkat N dibagi dengan 1 plus I pangkat N min 1. Nah, berdasarkan data tersebut bisa kita peroleh total pinjamannya adalah 10.935.000 dengan I-nya adalah 0,015 atau 1,5%, dengan uang mukanya adalah 700, sehingga bisa kita peroleh anuitasnya itu adalah 1.016.272,5 atau dapat dibulatkan 1.016.272. Nah, ini adalah tabel angsurannya, sehingga nanti pada bulan ke-11 itu dia sudah tidak memiliki angsuran, seperti itu. Nah, berdasarkan data tadi, kita peroleh ketidakcocokan antara anuitas dengan angsuran yang harus dibayarkan. Dengan selisih adalah 80.728 dan total angsurannya selisihnya itu adalah 888.008 rupiah. Karena kita kalikan tadi selisihnya 80.728 dengan 11. Nah, ketidakcocokan antara anuitas dengan brosur atau angsuran yang dibayarkan
itu mungkin terjadi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan potongan-potongan yang tidak masuk dalam pemasukan dealer, seperti biaya administrasi dan lain sebagainya, kemudian hadiah perlengkapan, termasuk pengurusan surat-surat administrasinya. Nah, jika diasumsikan tidak ada potongan-potongan, maka besar bunga yang diberikan dealer bisa kita hitung dengan menggunakan cara sebagai berikut. Kita punya uang mukanya adalah 700.000, dengan hutang pokoknya atau total pinjamannya adalah 10.935.000, sehingga yang kita bayarkan itu adalah 10.235.000 dan angsurannya adalah 1.097.000 dengan N-nya itu adalah 11. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai dengan menggunakan rumus NT tadi adalah 10.235.000 sama dengan 1.097.000 dibagi I dikalikan dengan 1 min 1 per 1 plus I pangkat 11. Nah, dengan menggunakan metode Newton-Raphson, maka kita peroleh FI-nya itu adalah 1.097.000 per I dikalikan dengan 1 min 1 per 1 plus I pangkat 11 dikurangi 10.235.000, kemudian F aksen I-nya atau turunan pertamanya itu adalah min 1.097.000 per I kuadrat dikalikan dengan 1 min 1 per 1 plus I pangkat 11 ditambah 11 kali 1.097.000 per I kali 1 plus I pangkat 12. Nah, kita pilih I0-nya adalah 0,05, sehingga nanti akan kita peroleh nilai IN-1-nya itu adalah IN dikurangi FIN per F aksen IN. Nah, dengan menggunakan perhitungan ini, kita peroleh nilai I-nya atau besar suku bunganya itu adalah 0,0284993 atau 2,84993%. Sehingga besar bunga periode selama 11 bulan itu adalah 2,84993%. Dan berikut adalah tabel anuitasnya. Hutang totalnya kan ini, kemudian nanti ini adalah total anuitasnya, ini total bunganya, dan ini adalah sisanya di bulan ke-11. Ternyata juga bisa sama. Tapi bedanya di sini mungkin kalau kita hitung tadi yang di awal, kita hitung anuitasnya terlebih dahulu, ternyata diperoleh 1.016.272, tapi dengan menggunakan angsuran yang diberikan oleh Asana dari dealernya, itu juga sama hasilnya. Oke, silakan dikerjakan nanti di latihan 2. Berikut nanti akan saya sampaikan terkait dengan penyelesaian untuk latihan 1. Oke, ini penyelesaian untuk latihan 1. Kasusnya itu adalah ada sepasang keluarga muda akan membeli sebuah rumah dengan menggunakan KPR di tempat itu seharga Rp247.400.000 dengan uang mukanya adalah Rp49.920. Untuk pelunasannya ada 2 cara, yaitu kredit selama 10 bulan dan 10 tahun dan 15 tahun dengan masing-masing anuitasnya adalah Rp2.984.414 dan Rp2.536.813. Bila secara administrasi dan finansial tidak bermasalah, maka ada 3 masalah. Yang pertama, tentukan jangka kredit mana yang lebih menguntungkan, berikan penjelasannya, berapa bunga yang berlaku, buatlah tabel anuitasnya. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dan juga yang ditanya, kemudian selesainya adalah sebagai berikut. Untuk mengecek jangka kreditnya, kita bisa melakukan perkalian antara anuitas dengan banyak angsurannya. Sehingga nanti akan kita peroleh perhitungan nanti di Excel. Sekalian kita cek dulu untuk yang nomor B dan juga yang nomor C, perhitungnya seperti apa, nanti kita langsung ke Excel-nya. Yang B, bunga yang berlaku, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu NT sama dengan A per I kali 1 min 1
plus I pangkat N plus UM, sehingga nanti akan kita peroleh nilainya seperti ini, yang ini. Kemudian kita peroleh nanti nilai FI-nya adalah ini, dan turunan pertamanya adalah ini. Nanti kita mulai I0-nya di 0,05. Sebenarnya tidak harus 0,05, tapi semakin kecil, semakin mendekati I-nya, itu nanti semakin sedikit kita melakukan perhitungan. Nah, ini kita ambil yang kita harap ini yang paling terkecil, seperti itu. Boleh pakai 0,05, boleh pakai 0,5, boleh pakai 0,5, boleh pakai 0,025, boleh pakai 0, kalau 0,1 kemungkinan jangan, karena kalau 0,1 nanti nilainya negatif, seperti itu. Karena persentase 0,1 boleh, tapi kalau 0,01 jangan terlalu kecil. Kalau mau aman di 0,05 saja. Kemudian nanti akan kita perhitungan di Excel. Untuk yang angsuran kedua di 2.536.813 selama 15 tahun juga sama, nanti akan kita peroleh nilai FI-nya itu ini, kemudian F aksen I-nya ini dengan I0-nya adalah 0,05. Dan tabel anuitasnya nanti akan saya lampirkan. Oke, kita langsung ke Excel-nya saja. Ini perhitungan tadi menghitung jangkanya yang mana yang lebih baik. Kalau anuitasnya 2.983 selama 10 bulan atau 120 selama 10 tahun atau 120 bulan, yang dibayarkan adalah Rp3.508.129.680. Sedangkan untuk yang selama 15 tahun nanti adalah Rp456.626.000. Wow, jelas kalau saya lebih milih yang ini, yang 10 tahun, karena lebih kecil yang harus kita bayarkan, seperti itu. Walaupun sebenarnya nanti ketika kita cek bunganya lebih kecil yang 15 tahun sebenarnya. Oke, ini kita lakukan perhitungan untuk yang bunganya. Ini untuk yang 10 tahun, nilainya adalah di 0,0110888875. Ini tabelnya seperti ini, bisa kalian kembangkan sendiri nanti dengan menggunakan Excel. Kemudian untuk yang ini yang 15 tahun, bunganya ternyata hanya 0,0110777626. Selisih berapa persen, tapi lebih kecil yang 15 tahun. Tapi kalau dari segi jumlahnya lebih banyak yang 15 tahun. Untuk anotasi adalah sebagai berikut. Tinggal dihitung aja nanti anuitasnya. Hutangnya ini anuitasnya, bunganya berarti nanti ini dikalikan dengan bunganya tadi, yaitu di 0,0110888875. Angsuran berarti tinggal anuitas dikurangi bunga, sisa hutang berarti hutang dikurangi angsurannya. Kemudian nanti kita lakukan perhitungan sampai dia di bulan ke 120 dan nilainya adalah 0. Untuk yang perhitungan kedua juga sama. Nanti juga di bulan 180 tapi di sini. Nah, nilainya 0 juga. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.